Shalom, damai di hati. Kembali lagi dalam program channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai melalui program perenungan firman Tuhan berdasarkan MTPJ Gemim Kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudaraku, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah, sumber segala hikmat dan pengetahuan. Di saat ini kembali kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Sadarlah kami bahwa kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Dan oleh karena itu kami membutuhkan tuntunan-Mu Tuhan. Melalui urapan Roh-Mu yang kudus, kiranya kami diberikan hikmat dan pengertian. Sehingga boleh membaca, merenungkan dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan, ini kami yang berdoa, ini kami yang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati dan dikasih Tuhan, sekali lagi bacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Kerajaan 1000 tahun. Demikian bunyinya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasih Tuhan. Tema perenungan kita di saat ini yaitu berbahagialah dan kuduslah mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan. Saudaraku, kekristenan telah menjadi agama atau kepercayaan yang memiliki pengikut terbesar di muka bumi ini. Namun sekalipun kekristenan adalah yang terbesar di muka bumi ini, tak dapat disangkal bahwa di beberapa daerah, di beberapa tempat masih mengalami penghambatan yang luar biasa. Bukan hanya di luar negeri, melainkan juga di dalam negeri kita tercinta ini. Sekalipun menganut kebebasan beragama, namun tetap saja ada kelompok-kelompok yang tidak menginginkan kekristenan ada. Bahkan dilarang beribadah, dilarang membangun tempat ibadah, dan sebagainya. Namun puji Tuhan, saudaraku, orang Kristen tidak pernah patah semangat. Orang Kristen tidak pernah membenci, apalagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Malah yang terjadi, orang Kristen sering mendoakan, bahkan memohonkan berkat atas mereka yang menghambat. Tentu mentalitas ini bukan muncul dengan sendirinya, melainkan mentalitas ini telah diteladankan sejak mulanya. Mentalitas ini telah dimiliki oleh gereja sejak semulanya.
Itu melalui gereja mula-mula. Saudaraku, melalui kitab Wahyu, sekalipun berisi kalimat dan kata-kata yang penuh dengan simbol dan makna, namun dapat dirasakan bagaimana sulitnya penghambatan yang dialami oleh gereja di masa itu. Namun gereja dapat bertahan karena gereja memiliki ketekunan. Gereja dapat bertahan karena gereja memiliki iman. Mereka sanggup bertekun di dalam iman sekalipun dalam penghambatan. Jawabannya karena kebangkitan Kristus. Bahwa sekalipun ada kematian oleh karena penghambatan, namun keyakinan yang kokoh bahwa ada kebangkitan orang mati dan kematian yang kedua tidak lagi berkuasa atas mereka, sehingga gereja tetap teguh dan tetap bertahan. Dan inilah yang dicatatkan dengan penuh simbol-simbol, penuh makna oleh Wahyu 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 tentang kerajaan 1000 tahun. Banyak orang telah menulis dan mengartikan tentang pemerintahan 1000 tahun yang sangat terkenal ini. Dan tidak banyak juga yang sependapat. Ada banyak komentar yang berbeda-beda. Dan kemungkinan besar kita akan mendapatkan banyak pandangan berbeda juga tentang apa yang sebenarnya dijelaskan dalam surat apokaliptik Wahyu Yohanes ini. Pandangan Kristen yang berbeda-beda tentang pokok bahasan ini mencakup pemahaman bahwa 1000 tahun yang dijelaskan akan terjadi ketika Yesus datang kembali, atau bahwa pemerintahan 1000 tahun mendahului kedatangan Yesus kembali. Satu pandangan lain melihat dunia semakin buruk, dan pandangan lainnya melihat dunia dalam keadaan yang semakin membaik sebelum Yesus datang kembali. Namun yang pasti semua pandangan sekalipun berbeda-beda menegaskan dan berpegang pada harapan akan kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Namun kita tidak perlu takut akan kabar dalam Wahyu 20 ayat 1 hingga 6 ini. Apapun pandangan tentang pemerintahan 1000 tahun, gambaran yang Yohanes lihat, atau lebih tepatnya pengertian yang Yohanes dapatkan tentang apa yang ia lihat dan kemudian coba ia gambarkan dengan kata-kata, adalah gambaran tentang Allah yang menang dan umat yang diberkati, dibangkitkan dan akan merasakan hidup yang kekal, hidup yang aman, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Saudaraku, dalam perikop ini terdapat dua penglihatan. Pertama, Yohanes melihat iblis dirantai dan dibuang ke dalam jurang maut, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kedua, ia melihat orang-orang yang dibunuh karena menjadi saksi Kristus, bangkit dan memerintah bersama Kristus 1000 tahun lamanya, yakni pada masa iblis di penjara, ayat 4 hingga 6. Seorang malaikat akan mengalahkan, membelenggu, lalu melemparkan iblis ke dalam jurang maut. Dengan anak kunci yang dipegangnya, dia akan mengunci pintu jurang itu dan menyegelnya. Setelah genap 1000 tahun, malaikat itu akan melepaskan iblis sebentar saja. Jelas iblis bukan pribadi yang maha kuasa, saudaraku. Kita membaca ayat-ayat ini, ia sering digambarkan menjadi lawan Yesus dalam kitab-kitab Injil, tapi ia takluk di hadapan malaikat utusan Allah. Hal itu mestinya membuat orang percaya, yaitu kita semua, tidak terlalu tinggi menilai kuasa dari si iblis. Kalimat ia akan dilepaskan menjelaskan bahwa semua tindakan iblis bukan di luar sepengetahuan dan izin Allah. Semua merupakan rancangan Allah dan ada dalam kendalinya Allah. Kenyataan itu seharusnya menjadi sumber penghiburan bagi setiap pengikut Kristus di muka bumi ini. Memang sejarah mencatat bahwa dunia yang di dalamnya orang Kristen diam dan berada selalu mengalami goncangan yang luar biasa. Kisah peperangan, perebutan kekuasaan, peperangan ekonomi, kematian, kerusuhan, dan sebagainya merupakan berita yang selalu berulang dari waktu ke waktu kita dengar. Hal ini menegaskan bahwa kita hidup dalam dunia yang tidak baik-baik saja. Apalagi kabar akhir-akhir ini membuat situasi ekonomi tak menentu. Namun orang Kristen jangan putus asa dan jangan kehilangan pengharapan dan harus tetap bertekun. Saudara-saudara, mungkin ungkapan 1000 tahun tak perlu dimaknai secara harafiah.
Hal itu merupakan perhitungan Allah sendiri. Dalam waktu 1000 tahun itu orang-orang yang dihukum mati karena memberitakan Injil dan menolak untuk menyembah kaisar akan dibangkitkan dan memerintah bersama dengan Kristus. Kematian karena Injil bukanlah aib, saudaraku. Dengan tegas Yohanes mengatakan Alkitab Wahyu ini bahwa para martir layak disebut berbahagia karena merekalah umat yang khusus atau yang kudus milik Allah, yang tidak akan mengalami kematian yang kedua. Hal itu juga semestinya mendorong kita para pengikut Kristus untuk tidak takut hidup dan mati demi Injil. Sebab kehidupan dan kematian karena Injil akan membebaskan kita juga dari kematian yang kedua. Hal itu pula lah yang menjadi panggilan Kristiani kita, untuk menjadikan rumah, lingkungan, sekolah, juga kantor, dan di tempat di mana kita bekerja, kita jadikan sebagai ladang misi Allah. Sehingga makin banyak orang yang merasakan kasih dan pelayanan Allah melalui kesaksian kita bahwa Kristus bangkit. Baik kata maupun karya kita, baik pikiran perasaan kita, jadi contoh dan teladan tentang orang Kristen yang penuh semangat dan terus bertekun di dalam Tuhan. Memang ini bukan perkara yang mudah dan gampang, namun layak kita lakoni peran ini sebagai hamba Allah hari lepas hari. Tuhan memberkati saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan taruh pengertian dalam hati dan kehidupan kami untuk hidup dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Sekalipun dunia penuh dengan tantangan dan pergumulan, tolonglah kami Tuhan supaya tidak berputus asa. Pakai kami sebagai gereja dalam rangka mewartakan kabar baik sukacita, sehingga banyak orang beroleh pengharapan yang teguh dalam iman, percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit, mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, dan kami semua diselamatkan. Memberkati tim multimedia Marturia Bukit Kasih Kirian Permai dan semua yang menonton channel ini. Tuhan berkati dengan luar biasa. Pakai channel ini jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.